Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kami kalau kami seringkali memaksakan kehendak kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk lebih lagi Tuhan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami membawa segala beban kami Tuhan, bawa segala permasalahan kami Tuhan, karena kami
Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami bersama-sama bersekutu dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, dan datang kepadamu Tuhan, di mana kami percaya ketika kami bersama-sama datang dan mencari Engkau, maka Engkau sendiri yang juga datang untuk mencari kami. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi, padahal kamilah yang butuh Engkau. Dan hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu, karena berkat-berkat-Mu, karena pertolongan-Mu, juga karena penghiburan-Mu Roh Kudus. Engkau adalah Allah sendiri dalam wujud Roh Kudus yang mau bahkan tinggal di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Entah dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan-Mu, entah bagaimana kami mengukur kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya kedatangan kami dalam suatu ibadah, ketika kami berkumpul, kami percaya Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat tempat, tapi Engkau melihat hati, hati yang sungguh-sungguh, hati yang mengucap syukur, hati yang senantiasa rindu untuk selalu bersama dengan Engkau. Dan ini adalah hari-Mu Tuhan. Demikian Kau katakan pada hari Sabat, hari yang diberkati. Setelah 6 hari kami bekerja, kami melakukan banyak hal dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Itu pun dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Pada akhirnya pada hari ini, di hari Sabat, adalah hari di mana kami bertemu dengan Engkau, dan Engkau ingin memberkati kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini, apapun yang mereka layani. Bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka kepadamu Tuhan? Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader. Terutama Engkau memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang mengundang kami untuk kami bisa bersama-sama berkumpul dan memuji serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, apapun yang ingin Kau sampaikan, berbicaralah Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Dan Engkau adalah Allah yang kenal kami secara pribadi, dan Engkau berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul setelah 1 minggu Tuhan memelihara hidup kita. Selalu saya katakan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Jadi sepertinya itu udah suatu moto kita itu, agar kita selalu kuat, agar kita selalu bersuka cita. Ya, artinya mungkin saja ya langit itu tiba-tiba mendung alias sedih gitu ya, atau tiba-tiba ada petir yang mengagetkan, menyeramkan. Tapi ketahuilah, kalau kita masih ada sampai hari ini suatu bukti bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menjagai kita. He cares about you. Cuma Dia yang paling paham, cuma Dia yang paling peduli. Pertanyaannya, apakah saudara juga mengasihi Tuhan? Nggak perlu kita jawab dengan kata-kata, biar hatimu sendiri yang menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudara, 10 hari setelah Yesus naik ke surga,
itu adalah dikatakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 di sana di loteng Yerusalem. Saat-saat itu tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus tentu ini sangat luas. Allah Tritunggal yang kita percayai yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia itu juga adalah Allah sendiri. Kita akan baca dulu satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, berbicara tentang Roh Kudus ini adalah suatu doktrin dan ini sangat luas. Jadi nggak mungkinlah dalam waktu yang singkat seperti ini lalu kita mau kupas habis gitu ya tentang Roh Kudus, tentu nggak akan. Tapi paling tidak kita tahu apa manfaatnya, bagaimana pentingnya gitu ya, dan bagaimana caranya supaya itu adalah milik kita gitu ya. Jadi secara sederhana namun merupakan inti atau sesuatu yang sangat bermanfaat yang kita butuhkan. Yang kita baca tadi adalah suatu ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang berbicara, ya, jangan engkau tinggalkan Yerusalem, engkau tunggu, sebab aku nih yang ngomong, kata Yesus gitu ya, bahwa Yohanes Pembaptis, dia membaptis kamu dengan air, tapi kamu nih, kamu tunggu, nanti nggak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus bilang lebih baik aku pulang kepada Bapa, nanti aku minta dan lalu Bapa mengirimkan rohnya. Itulah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus tinggal, bagaimana Roh Kudus itu hidup, bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus itu bersaksi, bagaimana Roh Kudus itu memimpin, bagaimana Roh Kudus itu menghibur, bagaimana Roh Kudus ini setiap hari bersama dengan kita, itu semua adalah wujud, manifestasi, dan banyak hal yang bisa dikerjakan karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Namun hal yang penting adalah bahwa Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita, seperti yang Yesus katakan, kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya saat Roh Kudus itu masuk dalam hidupmu dan dia menguasai hidupmu. Menguasai itu bukan menjajah ya, jangan disalah artikan. Menguasai dalam tanda kutip, menjadi suatu teman baik, suatu pembicara, suatu tempat untuk bertukar pikiran, dan dia yang tidak pernah berdusta, dan dia itu tinggal tentunya bersama dengan kita sebagaimana Allah bersama dengan kita. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem dan kau tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tentu ini pun akan mengandung pengertian yang luas ya, teologi yang luas. Tapi kita ambil yang sederhana saja, yang merupakan arti yang sebenarnya, begitu ya. Jadi, dan ternyata benar ya, saat itu nanti kita akan baca beberapa ayat bahwa lalu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hal lain adalah ketika dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka menjadi orang yang luar biasa. Yang tadinya penakut jadi tidak takut lagi, yang tadinya malu-malu tidak malu lagi untuk bersaksi, bercerita. Ya, kita tahu Petrus sekali dia khotbah lalu orang bertobat, sampai orang bingung si Petrus itu
padahal nggak pandai bicara gitu ya. Tapi itu semua adalah bagaimana Roh Kudus sudah membaptis mereka, lalu mereka berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, dia sudah tinggal di dalam hidup mereka yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kita singkatkan saja bagaimana caranya untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca dulu dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yohanes waktu membaptis, dia bilang kepada mereka bahwa kau bertobat, aku baptis dengan air, ini sebagai baptisan pertobatan. Tetapi juga harus kau ketahui juga bahwa nanti ada yang akan membaptis kamu, bukan lagi dengan air, tetapi dengan Roh Kudus dan dengan api, yaitu Yesus. Jadi kita merenung, kita resapi dalam hati untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Tentunya kita yang sudah bertobat, sudah dibaptis dalam baptisan air, untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus, kita harus kenal siapa pembaptis Roh Kudus itu. Kalau Yohanes pembaptis udah bilang, aku ini membaptis kamu dengan air karena sebagai baptisan pertobatan. Tapi Yohanes bilang, nanti ada yang akan membaptis kamu dengan baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, jadi hal pertama menurut saya, kita harus kenal dulu si pembaptis Roh Kudus itu. Jadi artinya kalau kita tahu dia adalah Yesus, yang mana Yohanes Pembaptis bilang, jangankan berbuat sesuatu gitu ya, melepas tali kasutnya aja aku nggak layak, kata Yohanes Pembaptis. Itulah Yesus. Jadi kita harus tahu, kita harus bukan cuma dengar, kita bukan cuma bisa sedikit membaca, tapi kita harus benar-benar memahami, kenal, bergaul, juga menteladani, sampai kita betul-betul merasakan bahwa pribadi Yesus itu adalah satu pribadi yang kita kenal, yang betul-betul kita rasakan dan kita teladani, kita lakukan. Nah, itu adalah awal untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Yesus itu yang kita kenal dan kita layani sampai kita akrab itu, ternyata dialah yang akan membaptis. Jadi nggak mungkin kita dibaptis Roh Kudus sementara kita tidak kenal siapa pembaptisnya, siapa yang bisa mencurahkan curahan baptisan Roh Kudus itu, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Halo, bagaimana Bapak Ibu saudara dalam keseharianmu? Sudahkah engkau paham betul tentang Yesus? Yesus yang adalah Allah dalam wujud manusia. Yesus adalah pembuka jalan agar kita dan Allah Bapa, dalam tanda kutip Allah Bapa itu bisa berhubungan melalui perantara, yaitu melalui Yesus Kristus. Bagaimanakah sehari-harianmu? Apakah teladan-teladan Yesus, apakah yang diajarkan itu juga sudah bisa meresap dalam hidupmu? Apakah juga sudah pernah kau coba bagaimana Yesus berkata bagaimana caranya mengampuni? Berapa kali kau harus mengampuni? Itu adalah beberapa hal saja dalam kehidupan, dan begitu banyak hal-hal penting yang harus kita jalani. Jadikan Yesus itu menjadi kepribadianmu, dan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Begitu pentingnya
Roh Kudus. Lalu kita bertanya bagaimana caranya dibaptis dengan Roh Kudus. Hal kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Suatu ketika didapatilah mereka tiba-tiba bahkan dipenuhi Roh Kudus dulu, walaupun belum dibaptis dengan air. Jadi kita tidak membahas itu karena Allah itu bisa melakukan apapun, bisa. Artinya kita nggak bisa jadikan sesuatu kejadian itu lalu kita rumuskan begitu ya, jadi sesuatu rumus yang baku, nggak bisa. Karena Allah itu dia akan terus bergerak sesuai dengan zaman. Dia nggak pernah out of date, nggak pernah ketinggalan zaman. Dan Allah itu bisa melakukan sesuatu, segala apapun demi kebaikan kita terhadap suatu keadaan tertentu gitu ya. Tetapi intinya ya si Petrus bilang ya, jadi kamu bertobat, habis bertobat aku baptis, habis itu nanti kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, ada kata karunianya juga itu. Itu mau cerita itu bahwa itu karunia itu diberikan oleh Allah. Jadi benang merahnya adalah hal kedua, kalau bagaimana caranya untuk dipenuhi Roh Kudus, kata Petrus bertobat dulu. Habis bertobat baru dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Gitu ya. Jadi kita tidak bikin rumusan-rumusan, tapi dari ayat ini saja kita renungkan. Jadi hal kedua, nggak mungkin bisa dipenuhi Roh Kudus apabila belum bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalamnya laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Begitu bukan? Jadi seperti itulah kira-kira penampilan bisa dibuat. Artinya packagingnya, kemasannya itu orang bisa membuat sesuatu yang bagus. Bisa dalam hidupnya seakan-akan orang baik, dalam ibadahnya, seragamnya, warna bajunya, dan lain-lainnya. Bisa, artinya kemasannya. Tetapi dalamnya Tuhan yang tahu. Jadi itu sebabnya Petrus belak-belakan bilang, kalau kau ingin dipenuhi Roh Kudus, bertobat, lalu dibaptis, lalu Allah akan memberikan karunia Roh Kudus. Bersyukurlah kalau kita sudah melewati proses itu. Tapi kalau belum, mumpung ada kesempatan. Jangan merasa kita ini orang benar, lalu berkata, masa sih Allah tega-teganya orang baik dicemplungin ke neraka? Waduh. Ya, jadi justru kita merasa, bilang, Tuhan ini aku, hidupku hancur. Tuhan ini aku, begitu banyak kesalahan-kesalahanku, begitu banyak dosa-dosaku yang mungkin orang lain nggak tahu, mungkin juga orang paling terdekat kepadaku juga nggak tahu, tapi Tuhan Engkau tahu. Dan saat ini aku datang kepadamu, Engkau sucikan, Kau kuduskan, ampuni aku. Seperti yang Petrus katakan, bertobat lalu kau dibaptis. Kalau sudah seperti itu, Allah sucikan kamu, siap-siaplah kau bahwa Roh Kudus akan menjamah engkau, dia membaptis engkau, lalu engkau merasakan sesuatu dalam hidupmu karena Allah akan tinggal. Allah itu suci dan kudus, dia itu nggak bisa tinggal di dalam suatu tempat yang kotor gitu ya. Jadi ketika engkau
bertobat, engkau diampuni, engkau disucikan, lalu Allah dengan sendirinya dia akan tinggal dalam hidupmu. Jadi hal kedua, ketika kita rindu, oh Tuhan, aku ingin engkau tinggal dalam hidupku, yaitu Allah Roh Kudus, Allah dalam wujud roh. Dan kita tahu kalau Allah tinggal dalam hidup kita dalam bentuk Roh Kudus, itu bukan kita lagi. Kita akan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam bentuk apapun. Dalam wujud Allah sebagai kepala, lalu anggotanya adalah tubuhnya. Jadi apapun kita dalam tubuh, dalam anggota tubuh, jadi apapun kita, kalau kita melekat dalam tubuh itu dan kepalanya adalah Allah, kita pasti akan dahsyat karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, hal kedua, ketika kita rindu, Tuhan, bagaimana supaya aku dipenuhi oleh Roh Kudus? Bertobat, dibaptis, dan karunia Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Ya, kita nggak kupas, tetapi itu adalah roh Allah sendiri. Coba deh merenung sedikit saja, sebentar saja. Yesus dalam wujud manusia, dia juga Allah. Kealahannya kelihatan, walaupun dia itu wujudnya manusia beneran gitu ya. Kan bapak-bapak gereja berdebat, oh dia itu manusia super gitu ya, buktinya dia tahan sampai di kayu salib. Atau oh dia itu manusia setengah Allah gitu. Tidak, firman berkata dia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, karena manusia biasa, pelayanannya juga kan kemana-mana tuh. Dimanapun Yesus berada, dikerumunin orang, sekampung keluar. Karena Yesus yang murah hati, Yesus yang baik, Yesus yang mengampuni, dia mengampuni, menyembuhkan, ngasih makan, begitu. Kebayang gak sih? Halo? Seandainya Yesus itu dalam wujud manusia, lalu kita nih gereja yang sederhana begini, kebayang apa enggak sih? Bisa enggak sih kita undang Yesus, teleponin, halo Yesus, tolong dong pelayanan di sini. Halo, Yesus dalam bentuk manusia loh. Jangankan Yesus, pendeta gede aja. Ya baik, nanti sekretaris saya yang ngatur gitu ya. Entah nggak tahu tahun berapa jadwalnya, mungkin keburu Tuhan Yesus datang kali. Halo. Tetapi memang Yesus tahu, lebih baik aku kembali. Lalu nanti aku akan minta kepada Bapa dan Roh Kudus itu. Dia bukan cuma datang di suatu tempat, tapi dia ke dalam pribadi-pribadi. Setiap pribadi kita akan mendapat pelayanan khusus yang spesial dari roh yang sama, roh yang dahsyat, yaitu roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya kita katakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi itu adalah anugerah, betapa kita penting, kita perlu. Jadi dia sendiri yang mau datang, padahal kita yang butuh, tapi dia sendiri yang mau datang khusus untuk bersama-sama dengan kita. Begitu banyak, kita nggak bisa uraikan pekerjaannya, manifestasinya, perlindungan dalam penyertaan dan lain-lain. Ketiga, terakhir ya. Aduh, sayang waktunya ini sangat singkat. Tapi paling tidak bagaimana sih kalau ada kerinduan gitu, bagaimana kita bisa dipenuhi gitu. Ternyata nggak susah gitu ya, nggak susah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita baca Mazmur.
Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, hal lain, kita katakan ini yang terakhir deh, ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau tadi kan kita bilang kan bahwa kita mesti kenal dulu gitu, si pemberinya itu siapa gitu ya. Yang kedua, kok bertobat dulu, belum bertobat minta dipenuhi Roh Kudus itu nggak mungkin gitu. Dan yang ketiga adalah kata pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah juga jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kebayanglah ya, kalau panas, terik gitu ya, gersang, haus. Nah ini seperti rusa kehausan, jadi cari sama dia sampai dia ketemu ada sungai yang berair gitu ya, dicari sumbernya, wih nikmatnya. Saudara, kalau engkau nggak pernah berasa haus, kau nggak bisa merasakan betapa nikmatnya minum. Kalau engkau nggak pernah berasa lapar, engkau nggak pernah merasakan bagaimana nikmatnya menikmati hidangan. Jadi engkau harus rindu, berkeinginan, hasrat yang besar. Nah disitulah engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi hal yang ketiga adalah kita harus punya satu kerinduan. Setelah kita tahu, kita belajar, kita pahami, lalu kita mengimani, kita percaya, lalu kita punya kerinduan. Seperti rusa itu Tuhan, ketika sedang kehausan, dia cari, dia rindu, dia udah bayangin gitu ya. Nah seperti itu, demikianlah aku, kata pemazmur, aku rindu akan Engkau. Jadi kerinduan itu harus ada. Dan saya tadi singgung, kalau kita nggak pernah merasakan haus, kita nggak pernah bisa merasakan nikmatnya segelas air. Satu ayat terakhir. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ini satu kisah, satu sejarah. Ada 120 orang menurut catatan kumpul di loteng lalu berdoa. Berdoa dasarnya adalah karena Yesus sendiri ngomong, kau jangan tinggalkan Yerusalem, kau tunggu karena Roh Kudus akan turun membaptis kamu. Dan ternyata benar. Salah satu efeknya mereka jadi berani. Berani itu punya semangat, punya kemauan. Kalau sebaliknya tuh ya, hidup jadi nggak punya tujuan, mikir tuh udah deh gitu, nggak punya harapan gitu ya, menghadapi masalah ya udahlah, begitu lagi capek deh begitu. Tapi kalau ini tidak, jadi bangkit bersemangat. Kenapa? Ada kekuatan baru, yaitu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya menghadapi hidup ya yang kita tahu itu banyak masalahnya gitu ya, udah bukan masalah lagi karena
ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan memberi kekuatan. Itu adalah salah satu ya perubahan yang kecil saja, dan masih banyak perubahan-perubahan yang akan kau alami. Jadi senantiasa diperbaharui, dibaptis, dan engkau memperoleh kekuatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekelumit berbicara bahwa begitu pentingnya Roh Kudus, dan menurut sejarah itu 10 hari setelah Yesus naik ke surga lalu dipenuhi Roh Kudus. Dalam aplikasi tentu tidak mutlak harus dalam hari-hari 10 hari itu, bukan, setiap saat pun. Seperti saya katakan bahwa Allah tidak bisa kita rumuskan begitu ya, menjadi rumus baku kayak matematika, diferensial, integral gitu-gitu. Gitu kan matematika modern. Ya boleh kita rumuskan, tapi bukan rumus yang baku gitu ya. Jadi itu hanya sebagai suatu penuntun, tetapi Allah sendiri dan Roh Kudus itu adalah anugerah seperti tadi kita bilang ya, kepada mereka. Dan Allah nggak pernah keliru ya, mereka yang rindu, yang sudah bertobat, mereka yang mengerti, mereka yang melakukan tentang apa yang diteladani oleh Yesus, lalu Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita, dan kau akan berubah. Hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Tidak lagi kau berkata, Tuhan ini beban terlalu berat, tetapi engkau berkata, Tuhan berikan aku kekuatan, aku akan terus melangkah dan aku akan selalu menang. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus dalam hidupmu, kau akan tampil sebagai pemenang. Tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita, karena Allah tidak tinggalkan Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus turun, yaitu Dia sendiri, Roh Allah sendiri bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, dan kami menikmati bahwa dalam ucapan syukur kami, dalam pertobatan kami, dalam kerinduan kami, Engkau yang naik ke surga bukan berarti meninggalkan kami. Justru Roh-Mu itu yang akan terus bersama dengan kami, bahkan tinggal bersama kami secara pribadi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan ada dalam suatu ibadah. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersama dengan Engkau adalah sesuatu, karena Engkau adalah yang paling kenal dan Engkau yang paling mengerti tentang kebutuhan, tentang keberadaan kami. Hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Seperti Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya. Artinya Engkau harus yang utama. Dan kami menyerahkan seluruh kegiatan, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan dalam kesehari-harian kami di dalam dunia ini. Ketika kami bekerja, ketika kami berniaga, ketika kami berdagang, ataupun anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun mereka yang bahkan sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan Kau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, memperbaharui hidup kami. Dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, pada saat-saat seperti ini, di mana kami bisa berkumpul kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami, dan bahkan Engkau sedang bekerja bersama-sama dengan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang